dosen pembahas. Silakan Julian. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Julian Setiadi dengan NIM 160810136. Di sini pertama kali saya sampaikan terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing saya yaitu Pak Nazar dan Pak Iqbal, serta dosen penguji Bu Junidar, Pak Nazar dan Pak Muslim yang akan menyusul untuk mengikuti presentasi. Hari ini saya akan mempresentasikan quality of service WiFi 6 menggunakan iPov 3. Dan pertama-tama saya akan membahas tentang pendahuluan dari proposal saya ini. Dahuluan, di sini latar belakang saya adalah mengangkat tentang quality of service itu sendiri dengan singkatannya QoS, QoS. QoS ini adalah teknologi yang diterapkan pada jaringan WAN, Wide Area Network, yang berfungsi untuk monitoring jaringan itu sendiri. Dan Wi-Fi 6 adalah teknologi terbaru dari Wi-Fi generasi sekarang yang bernama IEEE 802.11ax. Rumusan masalah dari proposal saya adalah saya ingin mendapatkan parameter bandwidth, throughput, dan paket data pada Wi-Fi 6 ini menggunakan quality of service yang saya akan coba nanti. Dan performa access point yang akan terhubung di server bisnet itu adalah media yang akan saya uji yang sudah disediakan oleh iPov 3 server. Tujuan penelitian saya sekarang adalah untuk menganalisis quality of service itu sendiri dengan ada parameter-parameter yang sudah saya sebutkan tadi, bandwidth, throughput, dan paket data. Pada Wi-Fi 6 ini saya bisa membandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan saya bisa di sini bisa monitoring performa access point yang akan terhubung di server bisnet nanti. Manfaat penelitian ini, dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan alat bantu pembelajaran untuk meneliti teknologi Wi-Fi 6 ke depannya. Penyusunan tugas akhir ini bisa menjadi referensi dalam hal pembelajaran teknologi wireless Wi-Fi 6 untuk adik rating dan selanjutnya. Tujuan pustaka. Di sini saya mengangkat sejarah Wi-Fi. Wi-Fi itu sendiri merupakan singkatan dari wireless fidelity, memiliki metode yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, wireless local area network atau disebut singkatan WLAN, yang disalin pada spesifikasi IEEE 802.11. Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk pengguna perangkat nirkabel dan jaringan lokal LAN, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel, wireless card, atau disingkat sebutan lain NIC, Network NIC, atau Personal Digital, dan bisa juga diakses oleh Personal Digital Assistant atau PDA. Untuk terhubung dengan internet menggunakan access point atau dikenal dengan hotspot terdekat. IE 802.11 ini sendiri dia adalah sebuah organisasi yang terbangun oleh para engineer ataupun insinyur yang mengembangkan suatu teknologi dalam bidang jaringan itu sendiri. Nah, di sini saya mengangkat khusus yaitu 802.11 yang berfokus kepada jaringan nirkabel ataupun wireless. Dan pada 802.11 ini sudah banyak frekuensi yang sudah dibuat yaitu A, B, G, N, AC, ataupun AX. AX ini sendiri adalah sebuah jaringan yang baru atau disebut Wi-Fi 6. Frekuensi Wi-Fi sendiri sudah ada standar yang sudah dipakai oleh banyak yang sudah ditetapkan oleh IEEE itu sendiri. Contohnya adalah 802.11b dan 802.11g yang pada frekuensi 2400 MHz sampai dengan 483,50 MHz dan terbagi dalam 11 channel. Saya lanjut. Untuk QoS sendiri ini QoS mengacu pada teknologi apapun yang mengelola lalu lintas data untuk mengurangi paket loss, kehilangan paket namanya latency dan jitter pada jaringan.
QoS mengontrol dan mengelola sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk tipe data tertentu pada jaringan. Dan parameter QoS sendiri di sini saya mengangkat oleh standar TIPON yang sudah ada standarnya dan dibikin sampai sekarang sudah dipakai untuk sebuah standarnya. TIPON itu sendiri adalah Project Termination and Internet Protocol Harmonization over Network. Di sini adalah TIPON ini sendiri dia membuat sebuah standar-standar yang akan dipakai dan diuji untuk internet itu sendiri ataupun dinamakan Voice over Internet Protocol VoIP, termasuk requirement untuk interoperabilitas, layanan interstruktur, kontrol panggilan, dan quality of service itu sendiri. Wi-Fi 6. Wi-Fi yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineer IEE standar 8011AX ini dikenal sebagai Wi-Fi 6. Ini adalah sebuah era baru yang sudah dibuat oleh Aruba salah satunya, dan Wi-Fi 6 adalah terminologi baru untuk dengan mudah memahami perangkat jaringan Wi-Fi dan konektivitasnya. 802.11ax meningkatkan kapasitas throughput hingga 4 kali lipat dari 802.11ac. Perbaikan tambahan termasuk kemampuan untuk menggunakan pita 2,4 GHz dan 5 GHz sekaligus. Untuk sejumlah kasus penggunaan fitur baru yang paling penting dalam 802.11ax adalah fitur multi pengguna yang disempurnakan oleh yang disebut OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, yang membuat lalu lintas jaringan lebih efisien. Multi-user multiple input atau multi-output MU-MIMO adalah cara lain untuk menangani lalu lintas beberapa perangkat yang awalnya diperkenalkan pada 802.11ac dan dalam 802.11ax ini ditingkatkan dengan menggunakan OFDMA itu sendiri yang awalnya bergabung 8 channel dalam satu jaringan dan dibagikan bagi masing-masing channel. Bagi adalah contoh dari trafik Wi-Fi 6 itu sendiri. Di sini kita bisa lihat gambar di kanan adalah sebuah trafik yang sebelumnya itu generasi-generasi Wi-Fi sebelumnya mereka menggunakan 8 channel ataupun 8 jalan itu digabungkan dalam satu jalan. Sedangkan Wi-Fi 6 itu sendiri, mereka membandingkan 8 channel itu sendiri-sendiri, tidak tergabung. Jadi kecepatan yang akan diterima akan lebih cepat. Di sebelah kiri kita bisa lihat adalah perbandingan kecepatan 802.11ac dan 802.11ax. Ya, di situ bisa dilihat kecepatan Wi-Fi 6 itu 4 kali lebih cepat. Metodologi penelitian saya, penelitian ini akan dilakukan kurang lebih 2 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan Juni, yang bertepatan di Laboratorium Informatika. Alat dan bahan akan saya pakai adalah pada hardware ada 2 unit PC, 1 unit access point Aruba, 1 unit mikrotik, dan kabel UTP. Pada softwarenya akan saya memakai cuma 2, iProv 3.1.3 dan sistem operasi Windows 11. Cara kerja saya adalah memulai dengan studi literatur, perancangan topologi, instalasi software dan konfigurasi access point, instalasi software dan konfigurasi iProv 3. Setelah itu, saya akan melakukan pengujian QoS dan hasil dari pengujian QoS akan saya ambil datanya dan dapatlah hasil. Studi literatur saya sini mengumpulkan bahan-bahan teori yang saya ambil dari berbagai sumber, termasuk pada Aruba itu sendiri dan beberapa dari Huawei. Topologi saya adalah seperti pada gambar ini. Laptop saya akan bekerja sebagai admin dan router itu sebagai penerima internet dan access point itu sebagai wirelessnya. Dan PC pemakai akan bekerja sebagai pengguna internet itu sendiri yang akan terhubung pada iProvBusinessNetwork.com ataupun bisa disebut server bisnet pada iProv 3 itu sendiri. Instalasi software ini saya akan menginstal
software iProv 3 pada laptop si pemakai untuk mengecek bagaimana QoS itu bekerja. Konfigurasi access point. Di sini saya akan mengkonfigurasi sebuah access point yang akan saya gunakan, yaitu access point Aruba itu sendiri. Dan pada iProv 3 di sini saya akan menggunakan iProv pada PC kedua, yang di mana PC kedua dan PC pertama. Dan PC pertama ini akan bekerja sebagai server menggunakan perintah iProv3.x/s, dan untuk PC kedua akan berfungsi sebagai penguji untuk menguji kualitas dari jaringan access point itu sendiri. Dan untuk pengujian quality of service selanjutnya itu pada laptop kedua sebagai PC pemakai. Di situ saya menggunakan iProv3.x strip C, strip T, strip B, dan strip V. Dan strip U. Dapat lihat pada perintah-perintah ini lebih detail, dapat lihat di tabel yang sudah ada di bawah. Di mana strip S itu untuk menjalankan mode server, strip C menjalankan mode klien yang terhubung ke server, strip T menghitung waktu interval, strip B menghitung bandwidth, strip V mendapatkan hasil keluaran dengan detail, dan strip U pengujian dengan menggunakan UDP. Nah, pengambilan data nanti setelah saya menguji menggunakan iProv dan mendapatkan, dan di saat mendapatkan hasil, saya lalu membandingkan dengan standar tipon yang sudah ada. Hasil dari tahap terakhir pada penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen, Ibu dosen, dan teman-teman yang sudah hadir. Apakah ada pertanyaan? Oke, silakan mahasiswa jika ada saran atau pertanyaan untuk lebih baik kerjaan yang lebih baik ke depan. Atau saya sebutkan namanya ya. Kalau ada yang bertanya saya panggil aja. Ya. Revani Yaman, ada Revani Yaman. Mungkin ada pemikirannya, silakan. Ada Revani Yaman. Ini sini ada, tapi apa invisible ya? Kalau kita beralih ke Muhammad Kautsar. Muhammad Kautsar ada? Muhammad Kautsar ada? Oke, ada semua nih, gimana caranya? Oke, silakan Taufik ya. Itu coba dibaca di teksnya itu. Pertanyaan dari Taufik Hidayat. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, mengapa pengujian QoS menggunakan standar tipon? Adakah alasan khusus? Terima kasih. Nah, kenapa saya menggunakan standar tipon? Karena standar tipon ini sudah mendunia, sudah internasional. Semua orang untuk menguji QoS itu rata-rata menggunakan tipon. Dan tipon ini sudah dianggap sudah kredibilitas, sudah teruji bagusnya. Itu penjelasan dari saya kenapa saya menggunakan standar tipon. Terima kasih, Taufik Hidayat, bisa diterima. Bagaimana? Sudah oke ya? Ini ada yang bertanya, ada mahasiswa, saya kesempatan sekali lagi. Kalau tidak ada, baik kita lanjut kepada dosen pembahas atau penguji. Mungkin saya berikan kesempatan pertama kepada Ibu Junida. Ya. Silakan Bu Junida. Baik, terima kasih. Langsung saja, Julian, saya ini ke penulisannya dulu ya. Itu di tujuan, bentar ya, di
tujuan itu menganalisa. Coba dicek lagi itu bahasa Indonesia yang baku bagaimana? Apa Baik, Bu. analisa atau gimana? Dicek lagi nanti ya. Oke, baik, Bu. Analisis ya, mungkin analisis. Nanti cek lagi ya. Baik, Bu. Baik, Pak. Kemudian ini di rumusan masalah ya, bagaimana pengujian quality of service ya. Ini di tujuannya kalau bisa ya, saran saya mungkin biar lebih bagus lagi, bagaimana kalau ditambah menganalisis ya, yang di poin 1 itu menganalisis hasil uji ya, mungkin hasil ujinya ya. Kan ini kan langsung aja ya, di sini kan menganalisa hasil quality of service ya. Kalau bisa ditambah hasil pengujiannya itu bagaimana ya, mungkin tambah kata-kata pengujian. Nah, kemudian saya mau tanya lagi, ini yang diuji parameternya bandwidth ya, apalagi throughput ya. Bandwidth, throughput, packet loss, ya, Bu? Itu kan parameternya kan selain itu ada berapa parameter? Ada 6, Bu. Ada 6 ya, ada jitter juga. Nah, Ada kenapa jitter. hanya 2 saja ya? Ya, Bu? Kenapa hanya yang digunakan untuk pengujian hanya bandwidth sama throughput ini? Oh, Ada jitter juga tuh, ada apa pocket lock ya? oh ya, Bu. Saya agak typo kemarin tuh, Bu. Tapi saya udah detailkan juga di bab 2. Jadi, terlalu. Jadi ini di rumusan masalahnya semua akan apa ini? Iya, Semua parameter. Karena kan di sini yang ditulis cuma ini ya, cuma bandwidth throughput. Kalau memang diuji semua parameternya sebaiknya dicantumkan saja. baik, Bu. Berarti yang jitter, parameter jitter dipakai juga. Jitter, packet loss, time juga. Oke, baik. Itu saja ya, sebentar. Tadi sudah ada yang menanyakan juga ya, kenapa menggunakan tipon. Kemudian untuk penulisan di daftar isi, Julian itu memang bold semua ya, daftar isinya? Ya, Bu. Penulisan di laporan saya lihat daftar isinya, format tulisannya bold ya, di bold semua ya, dihitamkan semua ya? Ya, Bu. Kurang Memang, bagus, kurang, Bu. memang formatnya seperti itu atau bagaimana? Saran saya ngikutin format penulisan tugas akhir ya, bagaimana penulisan untuk daftar isi. Baik, Bu. Saya juga kurang fokus ke situ kemarin. Ya harus fokus semua ya, di penulisan itu juga harus mengikuti format. Baik, Bu. Baik, Pak Moderator, saya kembalikan ke Pak Moderator, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Zulfan, silakan. Ini ada direkam ya, ada dicatat ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Julian, Ya, Pak. di apa namanya, di bab 1 kan? Ya, Pak. Di bab 1. Ya. Di apa namanya, di rumusan masalah ya. Tiba-tiba di rumusan masalah ini ada server bisnet ya terhubung. Nah, ini boleh dijelaskan apa namanya di pendahuluan apa hubungannya server bisnet dengan pengujian kos kemudian WiFi 6 ini ya. Oke, Pak. Nah, kemudian saya lihat di topologinya ya. Ya, Pak. Di metodologi, di topologi. Nah, ini yang di apa namanya yang dilakukan pengetesan itu di PC mana ya? Di PC pemakai, Pak. Di PC pemakai. Pengujian QoS-nya. Oke, kemudian untuk apa namanya untuk menghubungkan server bisnet ini dari PC pemakai atau melewati router? Untuk server bisnet ini sudah ada dari iPod 3 itu sendiri, Pak. Di mana dia letak? Ya, dia Pak? ke internet ya? Ya, internet, Pak. Langsung ke servernya dibawa. Kalau buka iPod 3 langsung. Server bisnesnya terhubung melalui router. Gitu. Ya, Pak? Dia terhubungnya kan ke router. Ya, router sebagai internetnya, Pak. Nah, ini coba
mana yang betulnya ini? Ya, Pak. Untuk topologinya, Pak, dari server admin itu akan bekerja sebagai server iPerf-nya, Pak. Ya, enggak. Server bisnet ini di internet atau di mana ini? Di internet, Pak. Sudah ada di iPerf 3-nya itu sendiri, sudah saya sediakan. Nah, PC pemakai ini lokal atau apa ini? Atau public? Di situ lokal, Pak. Nah, jadi kenapa bisa terhubung langsung ke lokal? Artinya kalau begini, server ini dengan PC ini di lokal. Baik, Pak. Nah, ini tolong dikoreksi kembali nanti perencanaan topologinya ya. Baik, Pak. Nah, itu aja dulu Pak Nazar. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Muslim ada. Pak Muslim udah hadir? Hadir. Oke, Pak Muslim, silakan Pak Muslim. Terima kasih Pak Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Saya mau tanya dulu. Ini Bu Fiska udah jadi ketua jurusan ya? Sudah, Pak. Pak Nazar? Masih ketua prodi. Masih ketua prodi ya. Jadi jangan salah-salah tuh. Ini kayaknya kopi-kopi dari mahasiswa lain, maksudnya gitu juga. Itu ya. Saya mau tanya IPR F3 itu apa ya? Ada, Pak. iPerf 3, Pak. iPerf 3 itu sebuah software untuk menguji sebuah WiFi itu sendiri, Pak. Sebuah jaringan itu sendiri. Jadi bekerja sebagai QoS itu, Pak. Jadi dalam iPerf 3 situ kita bisa mengecek semua detail dari jaringan yang akan terhubung. Jadi Terus apa hubungannya IPR3 ini dengan Python nih? Tipon, sorry. Tipon itu sebuah standar, Pak. Jadi kita sudah mendapatkan hasil dari iPerf 3. Nah, hasil itu akan dibandingkan dengan standar Tipon itu sendiri. Standar Tipon itu apa aja? Standar Tipon itu sudah ada dari paket dari jitter, throughput, packet loss, latency, dan bandwidth. Terus di sini kok cuman formulanya hanya 2 nih. Itu pun tidak ada sumbernya dari mana. Kenapa yang lain ada? QoS itu kan ada beberapa hal seperti dibilang tadi. Ini yang ada cuma 2 paket loss sama apa tadi di atas. Formulanya kok cuma 2. Oh itu Pak, ada terjadi agak tipu sedikit Pak, maaf. Maksud saya itu harus ditambahkan. Misal formula untuk bandwidth apa, formula untuk kalau misalnya mau cari jitter apa. Jadi jangan diambilnya split gitu. Oh ya baik Pak. Ya. Jadi QoS yang mau dihitung tuh yang mana aja? QoS-nya ada dari semua itu Pak, dari throughput itu sendiri, dari jitter itu sendiri. Throughput tuh bacanya throughput ya, bukan throughput ya. Ya, throughput. Kalau throughput bahasa Aceh itu berisi put ya. Oke, mas saya formula yang ada di sini saya lihat hanya paket loss dan itu seharusnya semua formula yang dihitung itu ditulis di dalam bab 2. Oke, terus Juliadi ini tujuannya apa? Tujuannya di sini karena WiFi 6 ini hal yang baru di Indonesia, khususnya di Banda Aceh. Saya ingin mengangkat tentang WiFi 6 ini lebih jauh. Bagaimana kompatibelkah di Banda Aceh, khususnya di Unsia, apakah layak dipakai atau tidak? Dan bisa jadi untuk bagi bahan referensi untuk kawan-kawan selanjutnya yang ingin mengangkat tentang WiFi 6 ini sendiri, Pak. Yang mengatakan WiFi 6 ini hal yang baru siapa? Dari Aruba itu sendiri, Pak. Baru tahun kemarin munculnya. Di halaman berapa? Iya, Pak. Di tempatnya Juliadi di proposalnya ada di halaman berapa? Untuk mengetahui yang baru ini ada di YE 80211. Halaman mana dia?
halaman 5, Pak. Halaman 5 baris ke yang 2.1.7, Pak. 1.7 ya. Ya. Ini berarti ini menurut Juliadi ya, tidak menurut siapa gitu ya. Saya mengambil dari DevChain, Pak, dari Aruba Network itu sendiri. Karena ini kan 21.7 itu kan Nusanet 2016. Ya, Nusanet itu Kita sekarang udah 2000 berapa? 2019, Pak. Ini 2016 saya lihat di proposalnya. Ya, Pak, ini masih dalam Nusanet ini saya mengambil masih rencana, Pak. Belum terbangun. Yang sudah terbangun di mana? Yang terbangun itu di... Jadi Juliadi apa yang Juliadi katakan, kalau Juliadi tidak meletakkan referensinya, itu berarti menurut Juliadi, bukan menurut orang. Itu yang mau saya tekankan. Baik, Pak. Bahwa kalau Juliadi mengatakan bahwa itu baru, itu menurut siapa? Kalau 2016, sekarang 2022 udah berapa tahun? 8 tahun yang lalu. Artinya itu sudah Halaman. Harusnya kalau sebuah TA apalagi di IT minimal 5 tahun terakhir ya. Kalau 1 tahun terakhir lebih bagus. Ya, Pak. Terus tadi katanya Typhoon tuh sangat bagus dan dikenal dunia. Itu kata siapa? Kata Juliadi kah atau kata ada referensi? Referensinya saya ambil dari banyak banyak sumber-sumber dari skripsi Di halaman berapa? Di halaman berapa? Oh, di sini, Pak. Di Typhoon tentang 232 yang sudah dikenal dunia itu menurut siapa? Padahal kita lihat Typhoon ini tahun 2002 nih. Ya, Pak. 2002 sudah lama memang. Berarti kan sebenarnya sudah tidak itu lagi sebenarnya kan. Sudah tidak. Ya, Pak. 2002 ya dia. Sekarang 2022. Udah 20 tahun yang lalu. Maksud saya, kenapa nggak dipakai metode-metode baru? Kenapa harus pakai Typhoon? Karena mohon maaf, saya belum menemukan metode yang baru selain Typhoon dan banyak yang pakai Typhoon juga. Dan saya pelajari dulu juga tentang memakai Typhoon juga. Standar Typhoon. Juliadi harus cari beberapa metode yang lain untuk pembanding. Jadi Typhoon 20 tahun yang lalu saya pikir bukan metode lagi untuk saat ini. Baik, Pak. Walaupun nanti ada alasan. Saya sekarang ada misalnya untuk telekomunikasi, sekarang untuk QoS dipakai ini. Tapi saya memasang ini. Alasannya apa? Gitu. Oke, Pak. Jadi gitu dulu Pak Dajar, saya kembalikan. Jadi lebih banyak harus referensinya harus lebih mutakhir lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Muslim ya. Itu mungkin di catatan ya. Referensi harus ini lagi ya. Di samping yang lain tadi Bu Junida dan Pak Julfan. Kemudian Pak Iqbal, kira-kira ada masukan lagi Pak Iqbal? Oke, terima kasih Pak Nazar. Julian udah catat semua ya? Masukan-masukan tadi memang sangat bagus ya? Udah ya? Iya, udah Pak. Alhamdulillah. Nah, Julian berapa persen udah lakukan ininya, penelitiannya? Untuk penelitiannya yang sudah saya coba 30% Pak menggunakan router di rumah. Tapi untuk penggunaan IPS itu sendiri saya belum dapat menggunakan karena kabel PoE-nya belum datang, Pak. Oh, gitu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, ada kendala-kendala kira-kira waktu proses selain perangkat? Kendala alhamdulillah tidak ada. Referensi nggak ada kendala? Referensi ada kendala. Kalau bagian penulisan banyak kendala, tapi untuk bagian pengujian insya Allah tidak ada kendala, Pak. Belum ada. Iya. Mungkin yang masukan Pak Muslim tadi ya. Jadi kan kalau yang WiFi 6 ini kan baru rilis tuh, ya kan?
Ya, kita 2019 yang establishnya kan. ya Pak. Nah, itu harus ada referensi kapan pertama di mana gitu ya. Oh, baik Pak. Mungkin itu bisa. Mungkin kata-kata atau dari webnya resmi dari perusahaan-perusahaan ya. Ya Pak. Karena referensi secara penelitian belum ada ya. Ya, agak bingung juga di situ. Iya. Oke, terima kasih. Saya itu aja Pak Najar, makasih. Terima kasih banyak, Pak. Baik, apa masih ada dari Bapak pembahas atau penguji lagi? Kalau tidak ada, mungkin ini semua dicatat ya, Julian. Pak. Perbaikan-perbaikan dan untuk penambahan-penambahan dalam proposal nanti yang menjadi laporan ya. Terima kasih semuanya. Nanti mohon tanda tangan kalau boleh dikirim ya, biar kita rekap nanti Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan ditutup, Julian. Terima kasih atas perhatiannya terhadap seminar proposal saya hari ini dan meluangkan waktunya untuk menonton saya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, Julian, saya izin ya. Ya Pak. Pamit duluan. Terima kasih sudah nonton.